Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 16 Agustus 2021. Sahabat pembelajar, kita usai mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo di hadapan sidang bersama DPR dan DPD. Ketiga pimpinan lembaga negara itu hadir. MPR, Ketua MPR dan pimpinan lainnya, lalu kemudian Ketua DPR dan pimpinan lainnya, kemudian juga Ketua DPD berbagi untuk menyampaikan pidato. Di pidato hantaran masing-masing tentu saja menyoroti tentang Indonesia di masa pandemik dan ikhtiar bersama untuk keluar dari pandemik. Presiden pada kesempatan penyampaian pidato kenegaraan beliau yang merupakan tradisi atau kebiasaan baik ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan, beliau mengupas banyak hal. Di awal-awal Presiden menyampaikan soal, memberikan ilustrasi di awal-awal sekali mengatakan bahwa resesi, krisis, wabah yang terjadi seperti api, ia bisa menjadi penerang sekaligus juga bisa membinasakan, kurang lebih begitu. Pada kesempatan kemudian Presiden menyampaikan serupa atau semacam pertanggungjawaban tahunan dari kinerja lembaga-lembaga negara. Beliau mengapresiasi semua lembaga-lembaga negara dan pemerintahan yang sudah menjalankan kinerjanya di masa pandemik ini. Pada kesempatan ini tentu saya tidak mungkin menyoroti seluruh hal yang disampaikan oleh Presiden. Saya tertarik di bagian tengah ketika beliau menyampaikan paling tidak 3 hal. Yang pertama, ketika beliau menyampaikan apresiasi Presiden terhadap para anggota MPR Republik Indonesia dengan program 4 pilarnya yang terus konsisten memperkokoh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian juga beliau mengapresiasi agenda MPR untuk, nah ini yang penting, untuk mengkaji substansi dan bentuk hukum pokok-pokok haluan negara. Beliau mengapresiasinya untuk menjadi landasan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan lintas kepemimpinan. Kemudian pada bagian berikutnya sebelum ini saya tertarik juga dengan paragraf ketika Presiden menyebutkan keseimbangan dan kontrol antar lembaga negara sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Tetapi kerjasama, sinergi, kerelaan untuk berbagi beban dan tanggung jawab justru lebih besar dalam menghadapi pandemi. Lalu beliau mengucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga negara yang sudah bersinergi itu. Sahabat pembelajar, saya ingin mengupas satu hal ketika Presiden mengapresiasi ikhtiar Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mendiskusikan, mendorong lahirnya kembali substansi pokok-pokok dari haluan negara atau GBHN yang biasa kita kenal. Dan apa bentuk hukumnya? Mengapa saya mengapresiasi? Karena kritik atau pandangan yang berkembang selama 2-3 tahun terakhir ini, ada pandangan yang mengatakan bahwa GBHN perlu kita hidupkan lagi dengan pertimbangan bahwa perencanaan pembangunan nasional yang selama ini disusun berdasarkan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian juga menurunkan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahunan secara nasional, lalu di bawah juga ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang setiap tahun kemudian itu di breakdown ke dalam rencana kerja pemerintahan. Selalu saja ada tumpang tindih, ada ego sektoral, ada perbedaan persepsi antara pemerintah pusat
dan di daerah juga termasuk kabupaten, kota, dan provinsi. Adanya GBHN diharapkan garis-garis besar haluan negara atau pokok-pokok dari haluan negara itu memberikan guidance, memberikan pedoman bagi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Indonesia ke depan. Poin pentingnya Presiden menyebutkan bahwa transisi pemerintahan yang berhubungan dengan regenerasi kepemimpinan, kata kuncinya ada di sana. Presiden kemudian mendorong MPR untuk segera lebih intens lagi mendiskusikan soal substansi dan bentuk hukum dari pokok-pokok haluan negara. Pandangan lainnya mengatakan karena sistem pemerintahan Indonesia itu sistem pemerintahan presidensial, maka masing-masing kepala negara, masing-masing presiden dan wakil presiden, ia akan menjalankan pemerintahan 5 tahunan berdasarkan visi dan misi yang disampaikan di Komisi Pemilihan Umum pada saat menjelang Pilpres. Darinya kemudian turun rencana pembangunan jangka menengah. Nah, mengapa pula kemudian harus ada perencanaan pembangunan yang disusun secara nasional? Pandangan-pandangan seperti ini tentu saja menimbulkan pro kontra. Ada yang mengatakan presidensial system tidak perlu adanya perencanaan pembangunan secara terintegrasi, tetapi ada yang mengatakan justru tetap saja diperlukan, karena bagaimanapun melukis, mencatat, membangun Indonesia, menorehkan sejarah Indonesia tidak untuk 5 atau 10 tahun, bahkan 25 tahun, tetapi Indonesia kita adalah Indonesia yang terus ada. Dan kata-kata terus ada tentu saja harus berkaitan dengan adanya kesinambungan dalam perencanaan pembangunan. Sahabat pembelajar, saya mengapresiasi pidato Presiden terutama sekali yang berkaitan dengan gagasan beliau atau apresiasi beliau terhadap MPR untuk segera fokus mendorong bagaimana substansi pokok-pokok haluan negara dan bentuk hukumnya. Saya termasuk yang berpandangan pokok-pokok haluan negara itu bentuknya ketetapan MPR, karena bagaimanapun dalam hierarki ketetapan MPR levelnya atau secara hierarkis dia berada di bawah Undang-Undang Dasar saja dan di atas dari undang-undang. Nah, dengan adanya bentuk hukum atau pokok-pokok haluan negara yang berbentuk hukum ketetapan MPR, maka ia tidak hanya mengikat Presiden, kemudian DPR, MPR sendiri, DPD, dan seluruh penyelenggara negara serta warga bangsa, tetapi juga ini untuk menunjukkan bahwa posisinya di atas dari undang-undang. Dan undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional menurut saya tetap ada saja, tetap boleh ada, karena bagaimanapun dia akan berpedoman pada ketetapan MPR tentang pokok-pokok haluan negara. Mengenai substansi, tentu bisa kita diskusikan lebih lanjut. Apakah substansinya melulu tentang gagasan pembangunan yang pokok-pokoknya saja, atau seperti ketika zaman Orde Baru yang disusun sedemikian rupa sebagai dokumen yang berisi pembangunan di segala aspek kehidupan. Saya termasuk yang berkehendak atau berkeinginan bahwa pokok-pokok haluan negara tentu saja dia tidak boleh terlalu detail, tetapi tentu saja jangan hanya kulit-kulitnya saja. Sahabat pembelajar, mengapa kemudian saya berpandangan begitu? Karena sebagaimana COVID-19, kita seringkali tidak mampu membaca perubahan yang cepat yang terjadi secara global. COVID diantaranya, disrupsi teknologi, contoh yang lainnya. Karenanya menyusun secara detail juga mengandung bahaya, mengandung keburukan-keburukannya. Di samping tentu saja ada kebaikan-kebaikannya. Saya pikir ini mesti dirembukan secara nasional, dan sekali lagi saya mengapresiasi
Dirgahayu Indonesia, selamat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. 2 hari ini saya menggunakan baju pangsi, baju yang sederhana yang digunakan oleh banyak penduduk di daerah Sunda, sebagian juga Betawi sampai kemudian ke Banten. Tetapi saya tetap menggunakan songkok juga, peci sebagai ciri khas Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.